Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman pahit atau kejadian yang pernah aku alamin, yang mungkin pernah kalian alamin juga. Tetapi kejadian ini kejadian yang mungkin tidak enak untuk didengar, mungkin ya, tidak seharusnya dilakukan oleh orang lain. Karena kejadian ini juga membuat diri saya merasa kayak semacam berkurangnya rasa percaya diri saya, dan berpikir, apa sih kesalahan dari diri saya tersebut. Nah, kejadian ini terjadi, bahkan sering terjadi pada diri saya. Sebelum itu, kalian pernah nggak sih dengar istilah memilih-milih dalam pertemanan atau memilih pertemanan yang baik? Mungkin benar istilah tersebut, karena juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Memilih pertemanan itu ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan seorang yang pandai besi, artinya yang pengrajin besi seperti itu. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang berjualan minyak wangi, otomatis kita diberi minyak wangi, atau setidaknya jika kita tidak diberi minyak wangi, kita bisa mendapatkan aroma wanginya karena kita terus bersama diri dia. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, kita akan mendapatkan percikan apinya, atau mendapatkan asap atau bau dari asap tersebut. Itu hanya istilah ya, bukan kita dilarang untuk berteman dengan orang yang pandai besi dan lain-lain. Itu hanya istilah saja. Dalam artian, kita harus memilih teman yang baik. Teman itu berpengaruh dengan kita, berpengaruh dalam kehidupan kita. Jika kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan baik. Tetapi jika kita berteman dengan seorang penjahat, ya 50% atau 70%-nya kita juga akan mengikuti atau terpengaruh oleh diri dia. Ngomong-ngomong tentang pertemanan yang baik, juga kita harus perhatikan nih. Kita juga tidak boleh, misalkan ada orang yang mau berteman dengan kita, atau teman sejawat kita, atau orang yang sepadan, sejawat dengan kita, artinya sama dengan kita umurnya dan lain-lain, terus dia mau berteman dengan kita, ngobrol dan lain sebagainya, kita tidak boleh memilih-milih ya. Artinya, siapapun yang mau berteman dengan kita, ayo ajak. Setidaknya jika dia itu buruk, kita yang menjadi pusat pengaruhnya. Artinya kita yang mempengaruhi dia, mengajak dia untuk jalan kebaikan. Nah, peristiwa ini juga yang saya alamin. Jadi, dari dulu-dulu saya pernah mengalami yang namanya tidak dianggap dalam pertemanan. Kejadian seperti ini nih. Misalkan ada orang nih, sekelompok orang, gadis-gadis atau remaja gitu ya. Kita ikutlah ngobrol, kita datang ngobrol dan lain sebagainya. Nah, pas kita ngajak ngobrol, dia cuek atau bahkan tidak menjawab. Berapa kali pun kita mengajak dia ngobrol, dia tidak merespon apapun yang kita bicarakan. Tidak merespon lah pokoknya. Gimana sih perasaan kalian? Pasti kayak, kenapa ya dia tidak mau berteman dengan saya? Apa ya salah saya? Jadi kita merasa tidak percaya diri gitu kan, berkurang rasa percaya diri kita. Nah, itu juga menjadi perhatian nih teman-teman. Banyak nih remaja yang milih-milih pertemanan, bukan karena akhlaknya yang baik, tetapi karena derajat dan sepadannya. Misalkan, orang yang kaya harus berteman dengan orang yang kaya, orang yang modis harus berteman dengan orang yang modis. Kalau prinsip saya sih, walaupun saya miskin ataupun walaupun saya kaya, prinsip saya kesederhanaan. Karena walaupun kita kaya misalkan, terus kita merasa sederhana, siapapun tidak segan gitu berteman dengan kita. Tidak merasa, oh ini orang kaya, nggak maulah berteman sama dia, minder gitu kan. Dia tidak bakal merasa seperti itu selama hidup kita sederhana dan selama kita tidak memilih teman dengan kasta. Nah, itu juga kejadian yang pernah saya alamin.
kemarin atau tanggal berapa itu ya, tanggal 13 Juni baru tuh. Ya, kejadian yang pertama itu saya menjadi lebih senang gitu berteman dengan orang yang lebih tua, istilahnya orang tua gitu ya, nenek-nenek, ibu-ibu dan lain sebagainya. Tidak tahu kenapa. Nah, saya mencoba lagi, saya melihat kondangan tuh, melihat kondangan adalah sekelompok, masih keluarga sih, masih keluarga. Nah, pada saat saya datang, saya ngajak ngobrol tuh, gini. Oh, kamu gimana kabarnya? Ini gini. Gak direspon tuh, responnya malah ke orang lain, ke temannya. Dan pada saat saya mengobrol juga sama temannya, sama responnya seperti itu juga. Gak tahu kenapa. Ya udah, saya pergilah dari situ. Oh iya, saya mau ke situ dulu ya. Ya, gitu doang responnya. Saat saya istilahnya apa ya, kayak jalan gitu, bertemu, saling lewat gitu kan, saling lewat, nggak ada tegur sapa, senyum dan lain sebagainya. Ternyata rombongan dia, geng-gengnya dia itu rupanya orang-orang yang kaya semua, modis-modis semua gitu kan. Di situ kita bisa mengambil pelajaran nih teman-teman. Saya sih berpikir positif saja ya. Mungkin saya tidak asik orangnya, atau dia memang berteman dengan orang-orang tertentu misalkan seperti itu. Tapi miris sih sebenarnya. Karena pada saat kita meninggal dunia atau pada saat kita butuh pertolongan, nggak mungkin yang nolong kita itu cuman orang-orang kaya doang, atau orang-orang yang dianggap elit lah sama dia. Nggak mungkin kan teman-teman. Pasti ada orang lain juga yang butuh pertolongan kita. Untuk itu kita tidak boleh yang namanya memilih-milih dalam pertemanan atau kasta seperti itu. Hanya mau berteman dengan si A karena dia punya mobil dan lain sebagainya, mau berteman dengan B karena dia bidan dan lain sebagainya. Oh, itu tidak boleh teman-teman. Karena kita tidak mengetahui ilmu apa yang dia punya, pengalaman apa yang dia punya. Misalkan si miskin nih, banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Tapi kita tidak tahu pengalaman apa yang dia peroleh, ilmu apa yang pernah dia dapat. Sehingga jika kita berteman dengan orang-orang yang tidak punya ini, kita bisa memperoleh ilmu juga dari dia. Walaupun ilmunya berbeda dengan ilmu-ilmu si kaya tadi, kan? Tetapi kita tidak patut untuk membeda-bedakan pertemanan. Satu hal lagi nih teman-teman, kesederhanaan itu merupakan anjuran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam agama kita dituntut untuk selalu hidup sederhana. Ya namanya sederhana, walaupun kita kaya segimanapun, kalau kita sederhana, ya pasti banyak orang yang akan berteman dengan kita, orang yang akan welcome kepada kita, orang yang akan menolong kita, orang yang akan bekerja sama dengan kita. Pokoknya menguntungkan deh kalau kita mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah atau anjuran-anjuran agama kita. Tetapi kalau kita memilih pertemanan dengan kasta tadi, ya mungkin kita hanya mendapat perlomba-lombaan dalam kemewahan saja. Membeli ini, membeli itu, tidak mau kalah dengan saingannya, atau berteman dengan lingkup segitu saja. Artinya, kan tidak semua orang satu kampung atau satu daerah itu kaya. Artinya hanya sebagian saja yang kaya kan. Teman hanya selingkup itu saja. Ilmunya juga hanya sebatas itu saja. Beda kalau dia tidak memilih-milih pertemanan tersebut. Kalau diri saya pribadi diajari oleh ibu saya, nak, kamu mau jadi apapun, kamu harus tetap hidup sederhana. Harus tetap menolong siapapun. Bahkan dengan pengemis, orang gila sekalipun, kita harus hidup tolong-menolong. Harus tetap tidak boleh membeda-bedakan. Ada kondangan, ada orang gila datang ke kondangan, terus kita usir. Mungkin ya, kalau pengusiran itu dilakukan secara wajar ya tidak apa-apa. Misalkan sekedar kayak mengusir dia supaya jauh. Tetapi dalam hal memberi makan untuk orang yang gila tadi, kita tetap wajib memberikannya, karena dia dilatar belakangi dengan nama manusia. Jadi untuk itu please banget buat kalian yang nonton ini, jangan pernah kalian membeda-bedakan teman. Jangan pernah kalian membeda-bedakan orang. Tetap hargai mereka, tetap bertemanlah dengan mereka. Jangan sampai kalian membeda-bedakan orang, memilih-milih teman dengan garis bawah kasta, orang kaya dan lain sebagainya, pejabat dan lain sebagainya.
Jangan sampai seperti itu. Yang diajarkan di dalam Islam itu hanya memilih teman yang akhlaknya baik, artinya yang berpengaruh baik, sahabat gitu kan, orang yang selalu main, selalu bersama kita. Misalkan kita mau ke kajian dan lain sebagainya, kita harus memilih teman yang baik di situ, dalam artian akhlaknya, bukan kasta dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian sharing cerita dari aku, semoga bermanfaat. Semoga tidak ada lagi ya orang-orang yang membeda-bedakan kasta, orang-orang yang membeda-bedakan fisik dan lain sebagainya. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Karena kita tidak tahu kita matinya akan dibantu dengan siapa, yang mengafani kita siapa, yang menguburkan kita siapa, yang memandikan kita siapa, kita tidak tahu. Kita selalu butuh dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton ini. Please banget untuk kalian, mohon bantu aku untuk klik tombol subscribe. Semoga syiar dakwah ini selalu ada, selalu tersampaikan kepada kalian. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.